Hai, yuk belajar bersama Cica. CGP Angkatan 5 Kota Bengkulu. Salam dan bahagia. Mari bergerak menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitricia, STMPD. Saya CGP Angkatan 5 Kota Bengkulu. Saya merupakan guru kimia SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 11 A8 koneksi antar materi dengan tema kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Yang pertama, kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran KHD saya tuang ke dalam suatu desain infografis dengan judul Pendidikan Berpihak kepada Peserta Didik. Di dalam infografis ini ada beberapa kesimpulan yang saya tarik setelah membaca modul 1.1. Yang pertama, kodrat peserta didik merupakan kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari peserta didik yang berbeda satu dengan yang lain. Yang berikutnya, peserta didik bagai kertas putih berisi tulisan namun suram. Tugas pendidikan menebalkan tulisan tersebut dan berisi baik. Yang ketiga, pendidik menuntun peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Lalu, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa merdeka belajar sama dengan belajar merdeka, di mana kita tidak hidup di perintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri, dan cakap mengatur hidup. Lalu yang terakhir, budi pekerti. Budi pekerti sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya, di mana budi pekerti tercermin di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Inilah kesimpulan yang saya dapat ambil setelah membaca modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang kedua, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk refleksi ini ada 3 pertanyaan pematik yang harus kita kerjakan untuk mencerminkan refleksi kita terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa sih yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, yang pertama adalah pembelajaran masih sebatas transfer ilmu dan ketercapaian target materi yang disampaikan. Yang kedua, peran saya sebagai guru masih mendominasi pembelajaran dan saya kerap memberikan aturan tersendiri yang harus dipatuhi peserta didik selama di kelas. Yang ketiga, selalu mengutamakan penguasaan materi yang diajarkan di kelas dengan ketercapaian KKM. Yang keempat, saya sering meragukan kemampuan siswa dalam melakukan diskusi untuk materi baru yang akan dipelajari. Dan yang terakhir, masih menyamaratakan kemampuan peserta didik di kelas sehingga masih memberikan tingkat kesulitan yang sama dalam evaluasi. Sebenarnya masih banyak ya, tapi ini ada beberapa. Untuk pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran KHD, maka ada perubahan pemikiran yang saya alami. Yang pertama, bahwa setiap peserta didik telah memiliki kodrat atau kekuatan atau potensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang kedua, guru sebagai penuntun kodrat peserta didik sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Yang ketiga, dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Dan yang keempat, peserta didik bukan hanya seperti kertas kosong, namun mereka seperti kertas kosong yang sudah dipenuhi tulisan halus, yang menjadikan tugas pendidik menebalkan tulisan tersebut dan menjadikannya lebih baik. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Ada beberapa hal yang akan diterapkan di dalam kelas agar kelas saya tercermin pemikiran KHD, yaitu yang pertama, melakukan asesmen diagnostik sederhana sehingga bisa memetakan kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas saya mengajar. Yang kedua, saya merancang pembelajaran menyenangkan dan disesuaikan dengan potensi masing-masing peserta didik. Yang ketiga, saya membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik sebagai salah satu wujud dari Merdeka Belajar. Yang keempat, saya melaksanakan student-centered learning secara penuh dan mempercayakan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah dalam diskusi. Yang kelima, saya menempatkan diri sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator bagi siswa dengan menerapkan trilogi pendidikan KHD dan sistem AMONG dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, saya akan selalu melakukan refleksi secara berkelanjutan. Nah, demikianlah refleksi saya terhadap pemikiran KHD setelah saya membaca modul 1.1. Thanks for watching. Ketemu lagi untuk tugas-tugas berikutnya ya. Salam dan bahagia. Mari bergerak menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.